Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat penyertaan-Mu bagi kami hingga pada pagi hari ini. Kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami mau disapa oleh firman-Mu untuk menguatkan kami melakukan setiap aktivitas kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, memberikan kami pengertian supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Almanak HKBP untuk hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 10 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Dalam bahasa Batak dikatakan, nunga di bahasa honho tuau hanguluan dohot asini roha jala panatapmu mengeramoti kosaku. Saudara-saudara yang terkasih, kitab Ayub mengajarkan kita tentang bagaimana orang percaya dalam menyikapi penderitaan. Penderitaan adalah kondisi yang tidak menyenangkan atau kondisi yang menyakitkan yang dialami seseorang, baik fisik, psikis, ataupun spiritual. Di sepanjang pelayanan saya, acap kali saya bertemu dengan jemaat yang karena penderitaannya yang dialami membuat mereka menjauh dari Tuhan. Ada yang kehilangan anak yang sangat dicintainya, atau dalam bahasa Batak Tilahaon, membuat dirinya kecewa dengan Tuhan, lalu tidak mau lagi datang ke gereja, tidak mau lagi datang ke pertanyaan atau ke persekutuan-persekutuan lainnya. Ada juga yang karena kemiskinannya membuat hidupnya pesimis, lalu merasa tidak ada artinya ke gereja, sebab Allah tidak peduli dengan hidupnya, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saudara yang terkasih, kisah Ayub tentu sudah sangat familiar dengan kita. Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang disebut orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, memiliki banyak sekali harta, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Ayub adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur pada zamannya. Hingga pada suatu hari, pada suatu waktu, Tuhan berdialog dengan iblis tentang Ayub, dan iblis berkata bahwa kesalehan Ayub dikarenakan berkat Tuhan yang ia miliki. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji iman Ayub. Anak-anaknya semua mati, ternaknya habis, rumahnya roboh. Tetapi dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Respon Ayub atas semua kejadian pahit yang menimpanya, ia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya sebagai tanda bahwa ia berkabung, dan penyesalan atas dosa-dosa juga bentuk pertobatan. Ayub sujud dan menyembah Tuhan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak menuduh Tuhan di dalam penderitaannya. Ayub juga tidak berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini tidak membuat iblis menyerah begitu saja. Ia mendatangi Tuhan dan dia menginginkan supaya Tuhan menyakiti tubuh Ayub. Tetapi Tuhan mengizinkan iblis untuk berbuat apa yang ingin diperbuatnya, hanya jangan sampai
Ayub kehilangan nyawanya. Sehingga pencobaan berikutnya yang dialami Ayub adalah Ayub ditimpa penyakit kulit, bara yang busuk di sekujur tubuhnya. Bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan dan jangan lagi hidup di dalam kesalehan. Saudara-saudara yang terkasih, apa jawaban Ayub tentang hal ini? Dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan pada kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya sampai di situ penderitaan Ayub, teman-temannya juga menuduh Ayub bahwa penderitaan yang dialaminya adalah bagian dari dosa-dosanya. Teman-temannya tidak percaya terhadap Ayub bahwa dia adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hingga pada pasal 10 ini, Ayub mempertanyakan apakah maksud Allah dengan penderitaan yang dialaminya. Ayub melampiaskan keluhannya kepada Tuhan. Ia berbicara dalam kepahitan jiwanya, mengapa semuanya ini menimpanya. Saudaraku yang terkasih, meskipun Ayub dalam kepahitan, dia tidak berdosa, dia tidak menjauh dari Tuhan, dan di dalam kepahitannya dia juga mengakui Tuhan yang menciptakannya. Ayub juga bersyukur atas hidupnya dan kasih karunia serta pemeliharaan Tuhan yang menjaga nyawanya. Itulah yang diungkapkan dalam nas renungan kita pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, apa yang mau kita petik dari kisah Ayub? Kita diajarkan bagaimana untuk menyikapi penderitaan. Yang pertama, ketika kita menghadapi penderitaan apapun itu, jangan berbuat dosa, jangan menghujat Tuhan ataupun meninggalkan Tuhan. Yang kedua, meskipun mengalami penderitaan, kita harus tetap mengakui kuasa Tuhan yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di dalam penderitaan yang kita alami, kita harus mampu merasakan dan bersyukur atas kasih karunia, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan akan memperhitungkan kesetiaan kita kepadanya di dalam menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, supaya kami dikuatkan oleh firman-Mu di dalam menghadapi setiap penderitaan yang kami alami. Biarlah Tuhan firman-Mu menghantar kami, mengajari kami dalam menyikapi penderitaan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.